Landasan pendidikan? Apa sih landasan pendidikan itu? Dan seberapa penting dalam kegiatan pendidikan? Jadi, landasan pendidikan itu adalah tolak ukur dalam proses pendidikan. Ibarat pesawat yang tidak mungkin terbang dan membawa penumpangnya jika tidak ada landasan sebagai tolak ukurnya. Jadi, landasan pendidikan menjadi modal yang penting bagi seorang pendidik untuk mendidik para peserta didik. Dengan landasan pendidikan, kita bisa belajar bagaimana cara mendidik dengan baik. Tahukah kamu landasan yuridis atau hukum pendidikan? Jika belum tahu, yuk simak video ini. Kata landasan dalam hukum, melandasi atau mendasari atau titik tolak. Hukum dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati, aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Landasan hukum, peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud yaitu pendidikan. Tetapi, tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Mari membahas landasan hukum dalam pendidikan yang dijabarkan undang-undang. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan pendidikan hanya 2 pasal, yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberikan kesempatan kepada warga negara mendapatkan pendidikan. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, memajukan budaya nasional serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Dan Pasal 32 ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pada pasal ini juga berhubungan dengan pendidikan? Sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Kita ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil dari budidaya manusia. Kebudayaan akan berkembang bila budidaya manusia ditingkatkan. Sementara itu, sebagian besar budidaya biasa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan perundang-undangan ini paling banyak membicarakan tentang pendidikan, sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Artinya, segala sesuatu bertalian dengan pendidikan, mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sama halnya dengan guru, para dosen ini juga dapat imbalan bagi yang memenuhi semua persyaratan. Imbalan yang dimaksud adalah gaji pokok beserta tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan maslahat tambahan. Tahukah kalian apa yang dimaksud landasan religius? Jika teman-teman belum tahu, yuk mari kita simak video berikut ini. Landasan religius adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan.
Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka saya akan membahas landasan pendidikan menurut agama Islam, yakni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan mengenai keutamaan orang yang beriman dan mau menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berilmu pasti akan dihormati orang lain karena mampu mengelola sesuatu dengan baik. Sedangkan menurut hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa sih landasan ilmiah pendidikan? Landasan ilmiah disebut juga sebagai landasan empiris atau faktual, yaitu landasan atau asumsi yang berasal dari berbagai cabang ilmu mengenai praktik dan studi pendidikan. Landasan ilmiah berarti penelitian keilmuan tentang pendidikan itu sendiri. Landasan ilmiah pendidikan ini tergolong dalam landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. Apa sih yang dimaksud landasan filosofis? Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofis yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Landasan filosofis berisi tentang gagasan atau konsep yang bersifat normatif atau perspektif. Mengapa dikatakan bersifat normatif atau perspektif? Karena landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran, sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Apa saja? Yang pertama, idealisme. Manusia adalah makhluk spiritual, makhluk berpikir yang memiliki tujuan hidup di dunia dengan suatu aturan moral yang jelas. Yang kedua, realisme. Hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Manusia bisa bebas atau tidak bebas. Yang terakhir, pragmatisme. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Nah, sekarang sudah paham kan apa yang dimaksud landasan filosofis?